Buat apa jadi orang berkuasa jika bisa dengan tanpa resiko kita mengontrol orang yang sedang berkuasa? Memang itulah yang digeluti Murdani di belakang Soeharto. Keberhasilan Murdani dan Sudomo membesar-besarkan bahaya petisi 50 yang tak lain adalah Ahana Setion hampir ditangkap Murdani tapi dicegah oleh TB Simatupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Baraya pembelajar semuanya, di postingan kali ini kami akan kembali sedikit mengorek fakta dan data dari postingan sebelumnya, yaitu tentang sepak terjang dari Paterberg. Berikut ini adalah kesaksian dari Mendiang Jos Adicondro tentang CSIS dengan Paterberg-nya dan juga Ali Murtopo dan ada LB Murdani yang kesemuanya sudah menjadi almarhum ya. Berikut dari beberapa data dan sumber yang kami dapatkan pada salah satu seminar membicarakan pemilu di kantor CSIS yang berlokasi di Tanah Abang, Jakarta, yaitu tepatnya di tanggal 3 September tahun 1996. Seorang wartawan senior yaitu Panda Nababan tiba-tiba beliau angkat bicara. Dengan tenang, Panda Nababan menuduh CSIS sebagai pusat tempat dirumuskannya banyak keputusan politik Indonesia di masa silam yang sangat merepotkan bagi bangsa Indonesia. Seorang bernama Dr. Sujati Jiwandono yang tak lain adalah seorang pembicara dalam acara tersebut juga sulit menyembunyikan amarahnya kepada Panda Nababan saat itu. Namun, seorang yang bernama Harichan Silalahi yang menjadi moderator saat itu, meski bisa menahan diri untuk menangkis tuduhan dari Panda Nababan, ia tetap tenang dan seperti biasanya penuh senyum. Meski kabarnya terlihat saat itu cukup gugup dan grogi. Beberapa hari kemudian dengan bantuan dari Harian Kompas, tepatnya di tanggal 7 September tahun 1996, Harichan Silalahi memberikan wawancara khusus yang membantah semua tuduhan dari Panda Nababan tersebut. Di sana dengan gaya orang rendah hati, Harichan membeberkan betapa salahnya orang yang menganggap CSIS itu memainkan peranan penting pada belasan tahun pertama di rezim Orde Baru. Yang ada sebenarnya hanya kedekatan antar individu belaka, bukan CSIS dengan pemerintahan. Begitu tugas dari Harichan. Para pendiri CSIS itu dekat dengan pemerintah katanya, dan ia menyebutkan dirinya sebagai tokoh KUP atau pemberontakan Gestapo dari Front Pancasila. Seorang yang bernama Lim Dian Ki, yaitu yang tak lain adalah Yusuf Wanandi sebagai tokoh Golkar saat itu, demikian juga dengan Sujati Jiwandono. Dan tentu saja Sujono Humardani dan Ali Murtopo yang memang aspri Soeharto saat itu. Dr. Sujati Jiwandono, seorang pembicara dalam acara tersebut, juga sulit menyembunyikan amarahnya kepada Panda Nababan di saat itu. Kepada Harian Kompas, Harichan menjelaskan yang bunyinya seperti ini. Pada prinsipnya, CSIS membatasi diri untuk tidak terlibat dalam soal taktis politik. Meskipun demikian, CSIS kerap kali diisukan telah melakukan hal tersebut. Padahal pembahasan masalah dalam negeri yang dilakukan CSIS adalah bersifat strategis dan konsepsional. CSIS terbentuk menurut Hari pada tahun 1971 ketika Hadi Susatro dan beberapa rekan-rekannya pulang belajar dari Eropa, dan mereka lah yang mengusulkan dibentuknya sebuah lembaga think tank. Dan tidak dijelaskan oleh Hari kenapa sebelumnya bergiat dalam CSIS. Para kader Paterberg itu sudah berkiprah dalam operasi khusus atau OPSUS pimpinan Ali Murtopo saat itu. Masih belum yakin dengan bantahannya lewat Harian Kompas, lalu sebulan kemudian kurang lebih lewat Harian Nusa Tenggara yang terbit khusus di Denpasar pada edisi 13 Oktober tahun 1996, Harichan pun muncul lagi dalam sebuah wawancara yang menggunakan hampir satu halaman surat kabar itu
Dan di sini sekali lagi Hari Chan melakukan cuci tangan terhadap semua tingkah laku politik CSIS di masa jayanya Ali Murtopo hingga masa akhir berkuasanya LB Murdani. Penjelasan panjang lebar Hari Chan dalam koran terbitan Pulau Bali tersebut sepintas sangat persuasif serta sangat meyakinkan memang, terutama bagi generasi muda yang tidak mengalami pergolakan politik awal rezim Orde Baru. Tapi bagi orang seperti senior-seniornya, semua cerita Hari Chan itu sebenarnya adalah isapan jempol belaka alias bullshit. Diperhatikan bahwa dalam semua penjelasan Hari Chan saat itu sama sekali tidak pernah menyebut Opsus dan keterlibatan kaum Katolik ekstrim kanan di sana. Dan mereka tergolong generasi 66 di Jakarta yang masih ingat kantor mereka, yaitu Opsus itu sendiri di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Dan juga penjelasan Hari Chan sama sekali tidak terdengar disebutkannya nama Pater Beck, sebab pastor kelahiran Belanda yang memainkan peranan besar di balik lahirnya CSIS tersebut adalah sosok tokoh penting di belakangnya. Beck adalah pastor Ordo Jesuit yang sudah aktif lama di Indonesia dan melakukan kaderisasi para pemuda dan mahasiswa Katolik. Dia melakukan kegiatan kaderisasinya di asrama Realino, Yogyakarta pada masa silam. Di samping melakukan kaderisasi di Klender, Jakarta, di Klender tersebut juga kegiatan itu disebut sebagai kasbul atau kaderisasi sebulan. Dalam kegiatan kasbul itu bukan cuma indoktrisasi yang dilakukan, bahkan latihan fisik yang mendekati latihan militer pun dilakukan dan diberikan kepada kader-kadernya. Di sana para kader dilatih dan digembleng menghadapi situasi jika diinterogasi oleh lawan. Bagaimanapun cara meloloskan diri dari tahanan juga ditengarai untuk dilakukan pelatihan mengenai hal itu, termasuk bagaimana caranya survive dan sebagainya. Latihan sejenis ini ditujukan untuk mempersiapkan showdown dengan komunis saat itu. Dan kegiatan ini kemudian diketahui oleh Subandrio yang memimpin BPI atau Badan Pusat Intelijen saat itu. Akibat kejaran dari BPI, Pater Beck terpaksa melarikan diri ke luar negeri dekat sebelum waktunya Gestapo 1965 silam. Beck lalu kembali ke Indonesia setelah Subandrio ditangkap dan BPI dibubarkan. Sebagian dari lulusan terbaik Kasebul ini dikirim untuk latihan lebih jauh lagi di luar negeri. Salah seorang yang berhasil dikirim di luar negeri saat itu sebelum Gestapo adalah yang kemudian menjadi wakil komandan Laskar Ampera yang bernama Louis Wangge yang sudah almarhum. Wangge saat itu dikirim oleh Beck ke Universitas Santo Thomas, Filipina. Begitu diketahui orang, namun kemudian Wangge sendiri mengaku bahwa sebenarnya ia dikirim ke sebuah pusat latihan intelijen di sebuah pangkalan Amerika yang berada di Filipina. Cerita tentang ini semua dikisahkan Wangge setelah ia dikucilkan oleh CSIS karena sikap Wangge yang menolak kebijakan CSIS yang anti-Islam, dan ia pun dianggap pengkhianat. Dalam keadaan tegang antara Wangge dan CSIS saat itu di pertengahan tahun 70-an silam, Wangge pernah menyudut rokok menyala ke baju yang melekat di tubuh Sofyan Wanandi, dan lokasinya tepat di kamar kecil bioskop Menteng. Itu bioskop tersebut saat ini sudah tidak ada tentunya. Saya sendiri juga pernah menjadi kader Pater Beck dan dilatih melawan komunis. Namun seperti juga Wangge, ketika CSIS sudah menjadikan Islam sasarannya, dan karena CSIS menjadi tangki pemikir rezim Soeharto saat itu, maka karena ikut berdarahnya tangan CSIS di Timur Timur, saya tidak bisa lagi tetap berada di dalam jajaran pengikut Pater Beck, terutama setelah demi ambisi kekuasaan dan kontrol orang-orang CSIS yang diantaranya adalah Lim Bian Ki dan Sudrajat Jiwandono yang memang dari Partai Katolik pun mereka gilas saat itu. Begitu yakinnya mereka akan pentingnya mengontrol Indonesia melalui Golkar, dan mereka tega menindas Uskup Atambua.
dan mempertahankan Partai Katolik di masa itu. Orang yang sebenarnya berjasa dalam proses integrasi di Timur Timur, ujar Jos Adicondro. Sebagai wartawan Tempo yang sudah mengunjungi Timur Timur sebelum invasi operasi intel pimpinan Murdani dan mengikuti perkembangan wilayah tersebut hingga akhirnya saya tahu bagaimana permainan Murdani bersama orang-orang CSIS dalam menggeruk uang dari Timur Timur di masa itu. Setelah sebelumnya membantai secara kejam banyak penduduk bekas jajahan Portugis tersebut dengan uang yang terus mengalir, yang diantaranya sebagian dari monopoli kopi yang dikelola oleh Robi Ketek dari Solo dan antara lain bisa membiayai operasi-operasi politik Murdani bersama CSIS-nya. Tapi siapa sebenarnya dari Paterbeck ini? Seperti postingan sebelumnya, menurut cerita dari sejumlah pastor-pastor yang ada di Indonesia yang mengenalnya lebih lama, Paterbeck ini adalah seorang pastor radikal anti komunis yang bekerja sama dengan seorang pastor dan pengamat dari China yang bernama Pater Ladania di Hong Kong, yang konon sudah meninggal beberapa tahun silam di Hong Kong. Post China Watcher atau pengamat Cina pada umumnya dibiayai oleh agen dari intelijen CIA Amerika. Maka tidak sulit untuk dimengerti jika Paterbeck memiliki kontak yang amat sangat baik dengan CIA. Sebagian pastor mencurigai Paterbeck sebagai agen Black Pope di Indonesia. Black Pope sendiri adalah seorang kardinal yang mengepalai operasi politik Katolik di seluruh bagian dunia di bumi ini. Tentang Black Pope ini tidak banyak diketahui orang karena ini adalah operasi siluman alias senyap, dan juga pastor Katolik yang tidak tahu mengenai kedudukan, mengenai peran, dan juga mengenai operasi Black Pope yang sangat penuh rahasia tersebut. Namun ketika almarhum Dr. Sujatmoko menjadi rektor Universitas PBB di Tokyo, dia pernah berkunjung ke tahta suci di Vatikan. Selain berjumpa dengan Paus saat itu, Sujatmoko juga berjumpa dengan seorang kardinal yang mengajaknya berbicara banyak mengenai keadaan dan kondisi di Indonesia saat itu. Dan Sujatmoko merasa surprise bahwa kardinal itu tahu banyak tentang politik di Indonesia masa itu. Tak lama setelah pulang ke Indonesia sebagai pensiunan rektor Universitas PBB, pimpinan harian dari media Kompas mengirimkan orang kepada Sujatmoko untuk meyakinkannya agar tidak usah merasa gusar dan cemas masalah finansial. Jika ada apa-apa, Kompas bersedia membantu. Dari tawaran simpati Kompas itulah Sujatmoko yakin adanya kontrol Black Pope terhadap kegiatan Katolik di Indonesia di masa itu. Kita kembali kepada Paterbeck yang makin memperkukuh posisi kader-kader dari Paterbeck ini di mata tentara adalah sikap mereka yang didasarkan oleh kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Beck itu sendiri. Kebijakan tersebut dikenal sebagai lesser evil theory atau teori setan kecil. Setelah komunis dihancurkan oleh tentara di masa silam, Beck melihat ada dua ancaman setan yang dia sebut yang dihadapi oleh kaum Katolik di Indonesia, dan kedua ancaman tersebut sama-sama berwarna hijau, yaitu Islam dan juga tentara. Namun Beck yakin tentara adalah ancaman yang jauh lebih kecil, dia sebut adalah lesser evil, dibandingkan umat Islam yang dilihatnya sebagai setan besar. Berdasarkan pikiran tersebut, maka perintah Beck kepada kader-kadernya adalah rangkulah pasukan tentara dan gunakan mereka untuk menghancurkan dan menindas Islam. Kebetulan sekali setelah Gestapo, pihak dari Islam terutama mantan Masyumi yang dianggap meminta terlalu banyak imbalan jasa saat itu dari partisipasinya dalam penumpasan Gestapo, padahal diketahui Soeharto dan pimpinan ABRI lainnya sudah berkeputusan untuk mengelola sendiri negara dan tidak akan berbagi kekuasaan dengan siapapun, apalagi dengan kekuatan Islam yang ada di negara ini. Dan ketegangan Islam
Melawan tentara inilah yang melicinkan dipraktekannya doktrin laissez-faire dari Pater Beck tersebut. Kebetulan yang lain adalah adanya Ali Murtopo dan Sujono Humardani, di mana kedua orang ini memiliki sejumlah persamaan meski perbedaan mendasarnya ada. Sujono dan Ali sama-sama ingin mengabdi kepada Soeharto saat itu, tapi Ali Murtopo memiliki rencana jangka panjang untuk berkuasa. Dan kata Ali Murtopo, "I will be the next president." Dia mengatakan itu sangat tegas kepada wartawan Tempo, yaitu Tuti Kakialiatu pada masa kampanye di pemilu tahun 71. Sedang Humardani adalah orang Solo yang sudah cukup bahagia jika bisa menjadi abdi dalam yang baik. Dan ambisi Ali Murtopo inilah yang dimanfaatkan oleh kader-kader Pater Beck tersebut. Banyak orang yang tidak percaya bila Ali Murtopo yang keluarga santri dari pesisir Jawa dan bekas Hizbullah di zaman revolusi silam bisa menjadi orang yang sangat anti-Islam dan berjasa besar dalam menindas orang Islam di awal Orde Baru. Yang orang cenderung lupa adalah bahwa Ali Murtopo memiliki rencana berkuasa. Oleh karena itu semua yang merintanginya untuk mencapai tujuannya tersebut haruslah ditebas habis. Musuhnya bukan hanya cuma Islam, tapi juga para perwira ABRI yang dianggapnya sebagai perintang seperti HR Darsono, Kemal Idris, Sarwo Edwido, dan juga Sumitro yang pernah menjabat sebagai Pangkop Kamtib. Almarhum Darsono sendiri atau biasa disebut Pak Ton difitnahnya berkonspirasi dengan orang-orang PSI untuk menciptakan sistem politik baru yang menyingkirkan Soeharto, dan Kemal Idris dituduhnya berambisi jadi presiden. Sedangkan Sarwo Edi difitnahnya merencanakan usaha menajibkan atau menandang ke atas dan juga menggunting kesetiaannya dengan Soeharto. Kader-kader Beck yang kemudian mendirikan CSIS dan waktu itu masih berkumpul dalam Opsus tahu betul mengenai hal ini, dan mereka ikut membantu Ali Murtopo mencapai ambisi kekuasaannya untuk bisa berkuasa. Tepat di tahun 1974 terjadilah malari di Jakarta. Peristiwa malari yang terkenal ini adanya orang-orang Opsus yang berada di balik kerusuhan dan pembakaran karena merasa dengan itu bisa menghabisi lawan mereka yang dipimpin oleh Sumitro. Kemudian terbukti memang Sumitro yang kurang canggih berpolitik tersebut berakhir karir militernya dengan cara yang sangat mengenaskan. Namun yang menang juga bukan Ali Murtopo saat itu. Soeharto ternyata jauh lebih cerdik dan pintar dari Ali dan Sumitro. Kedua jenderal yang berambisi tersebut dalam waktu singkat pun habis peranan politiknya di masa itu. Selama Ali Murtopo masih menjadi orang penting di sekitar Soeharto, salah seorang kadernya disimpannya di Korea Selatan sebagai konjen. Itulah LB Murdani. Sudah sejak di Kostrad pada zaman konfrontasi dengan Malaysia, para senior di Kostrad kabarnya sudah melihat tanda-tanda adanya rivalitas diam-diam antara Ali dan Murdani. Banyak yang menduga perbedaan mereka pada gayanya. Ali suka pamer kekuasaan, sedang Murdani penuh kerahasiaan dan misteri, dan juga persamaan mereka adalah semua haus kekuasaan. Tapi dalam ingin berkuasa ini juga ada perbedaannya. Ali ingin menjadi orang yang berkuasa, sementara Murdani hanya ingin menjadi orang yang mengendalikan orang yang saat itu berkuasa. Namun setelah terjadi malari, Ali Murtopo tidak bisa lagi menghalangi Murdani untuk tampil ke depan. Dan sejak saat itulah bintang Murdani mulai menanjak dan Murdani boleh berbeda style dengan Ali. Tapi karena sama-sama ingin berkuasa, maka keduanya perlu tangki pemikir. Maka CSIS lah yang mulai cemas saat itu karena merosotnya posisi dan peran Ali Murtopo pada masa pasca malari, berjaya lagi dan naiknya Murdani. Berlainan dengan Ali Murtopo yang dikhawatirkan bisa merupakan ancaman bagi CSIS kelak ketika berkuasa, karena mengingat Soeharto yang kini berbalik kepada Islam setelah menindasnya dahulu. Murdani adalah orang Katolik yang kebetulan secara pribadi sangat benci kepada Islam. Karenanya dia lancar-lancar saja bekerja sama dengan Murdani dan CSIS.
sebagai orang Katolik tulen yang ekstrim kanan Murdani di CSIS merasa di rumah sendiri. Itulah sebabnya mengapa Murdani sekarang dengan tenang bisa berkantor di CSIS menggunakan bekas kantor Ali Murtopo hingga akhir hayatnya. Dipanggil pulang dan diberi bintang dan kuasa oleh Soeharto saat itu setelah hampir terlupakan di Korea Selatan dan sebelumnya juga sempat pernah di Kuala Lumpur. Murdani sangat berterima kasih kepada Soeharto. Merasa telah mengutangi budi kepada Murdani, Soeharto merasa dengan aman bisa menyuruh Murdani berbuat apa saja saat itu tanpa harus takut dihianati. Memang Murdani menjadi herder Soeharto yang kelak menggigit siapapun yang dianggap Murdani membahayakan Soeharto. Maka Soeharto makin percayalah saat itu kepada Murdani. Kepercayaan yang besar itulah akhirnya kemudian menjadi modal bagi ambisi lama Murdani untuk menjadi kingmaker. Dan kepada seorang perwira Kopassus di akhir tahun 1980-an, Murdani katanya pernah berseloroh, buat apa jadi orang berkuasa jika bisa dengan tanpa resiko kita mengontrol orang yang sedang berkuasa. Memang itulah yang digeluti Murdani di belakang Soeharto. Keberhasilan Murdani dan Sudomo membesar-besarkan bahaya petisi 50 yang tak lain adalah Ahana Setion hampir ditangkap Murdani tapi dicegah oleh TB Simatupang. Berhasil mengecoh Soeharto untuk mengeluarkan sebuah surat pamungkas yang memberi kuasa lebih besar lagi kepada Murdani. Dengan kekuasaan amat besar dari Soeharto itulah ia dengan gampangnya dan cepat bisa membangun kerajaan intelnya, yaitu yang bernama BAIS atau BAIS. Yang menurut Wismoyo Aris Munandar yang juga seorang mantan dari Kasat, orang yang mula-mula dan dari awal punya firasat buruk terhadap Murdani adalah justru Ibu Tien Soeharto. Saat itu Ibu Tien pernah membicarakan dan memberikan signal pada Soeharto. Tapi karena Soeharto sangat ngeyel dan merasa paling tahu sendiri, barulah pada tahun 1988 Murdani pun berhasil disingkirkan. Tapi sebelum meninggalkan tahta kekuasaannya, Murdani sudah berhasil menciptakan beberapa calon dari raja-raja yang menurut rencana akan dikontrolnya kelak. Salah seorang diantaranya adalah Tri Sutrisno. Begitu patuhnya Tri Sutrisno kepada Murdani saat itu, sehingga sebagai kepala BAIS, Tri Sutrisno di Mabes ABRI adalah staf yang dulu diangkat dan sempat dipercaya dan pernah dipakai oleh Murdani sebagai pangap. Dalam soal memilih kader, Ali Murtopo dan Murdani keduanya hampir sama dan keduanya amat berbeda dengan Pater Beck. Beck sendiri memilih pemuda dan mahasiswa-mahasiswa Katolik terbaik. Tujuannya adalah agar kader-kader tersebut dengan kecerdasan dan kelihayannya sendiri sanggup mengendalikan orang lain untuk mencapai tujuan yang diamanatkan oleh Beck. Pater Beck sendiri tahu betul bahwa Indonesia ini penduduknya adalah mayoritas beragama Islam. Dan oleh karenanya orang Katolik jangan bermimpi untuk tampil berkuasa. Dan saat itu Murdani juga sadar akan hal itu. Karenanya ia hanya ingin menjadi seorang kingmaker. Namun mereka harus mengusahakan agar yang berkuasa adalah orang Islam yang mereka bisa atur. Inilah penjelasan mengapa Tri Sutrisno dijagokan oleh Murdani, dan untuk itu dipakai orang Islam yang bisa diatur, yaitu harus Sudiono Hartas. Ali Murtopo dan Murdani memilih bukan orang terbaik yang ada untuk jadi kader mereka, tapi orang-orang yang memiliki cacat atau kekurangan, seperti orang-orang serakah yang berhasil ketahuan korupsi dan punya skandal atau bekas pemberontak, atau mereka yang ingin berkuasa, ingin jabatan, haus kekuasaan, ingin cepat kaya, dan sejenisnya. Orang-orang tersebutlah yang demikian menurut mereka mudah sekali diatur, dan perbedaan inilah justru yang menyebabkan Ali Murtopo dan Murdani mudah bekerja sama dengan kader-kader dari Pater Beck lewat tangan Ali Murtopo juga dan Murdani yang cita-citanya dan rencananya Beck pernah berhasil dijalankan dengan mereka secara detail. Meski berakhir tragis, namun inilah ya penjelasannya mengapa yang melaksanakan kebijakan dari anti-Islam melalui tangan Ali Murtopo dan Murdani kebanyakan adalah orang-orang Islam yang tidak sadar telah diperalat oleh Ali Murtopo dan juga Murdani untuk ambisi mereka masing-masing. Demikian kesaksian dari Jos Adi Contoh yang telah menjadi mendiang atau almarhum mengenai
orang-orang yang disebutkan seperti CICS, Paterback, dan yang lain-lainnya. Semoga postingan kali ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semuanya, dan terima kasih menonton. Jangan lupa like dan subscribe postingan ini. Jika Anda suka, silahkan disebarkan. Jika Anda ingin ada yang menambahkan dari isi postingan ini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih menonton, sampai jumpa kembali di postingan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.